Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat AG dimanapun berada. Kali ini kita akan coba membedah sedikit terkait dengan kekuatan peta politik calon wakil presiden khususnya di Pulau Jawa. Ada satu analisa yang mengucapkan bahwa peran capres di pemilu 2024 mendatang sangat-sangat menentukan keberhasilan satu pasangan. Ini didasari atas hasil elektabilitas calon presiden yang dinilai angka elektabilitasnya tidak akan jauh dari angka-angka elektabilitas yang hadir pada saat ini. Maka peran cawapres sangat krusial dalam menentukan pemenang. Bila salah pilih, tentu akan berakibat fatal, yakni bisa gagal melenggang ke puncak pimpinan negeri ini. Berbeda halnya dengan bila presiden incumbent. Biasanya incumbent lebih mudah karena elektabilitasnya incumbent tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penantangnya atau kompetitornya. Sehingga masalah cawapres tidak begitu krusial, meskipun kita ketahui bahwa cawapres tentu memiliki peran penting dalam mengantar pasangan calon untuk melenggang ke istana. Sahabat AG, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kali ini kita akan mencoba membedah peta elektabilitas calon presiden yang sering digadang-gadang akan maju menjadi pendamping calon presiden. Informasi ini tentu sebatas gambaran kita dan tidak mutlak kebenaran, namun tidak juga pantas untuk kita abaikan. Karena data yang disajikan oleh para lembaga survei sudah melewati uji kelayakan dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan pula. Sama halnya dengan calon presiden yang kita bahas dalam video terdahulu, di mana wilayah konsentrasi survei masih di seputaran Pulau Jawa. Maka dalam hal cawapres juga kita akan mencoba melihat kandidat cawapres yang mana yang memiliki kekuatan elektabilitas tinggi di seputaran Pulau Jawa. Untuk membahas cawapres yang pertama, kita akan melihat kekuatan dari cawapres AHY, setinggi apa elektabilitas AHY dan di provinsi mana saja AHY memiliki elektabilitas dibandingkan dengan elektabilitas cawapres-cawapres yang lain. AHY sebagai Ketua DPP Demokrat ternyata memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan cawapres lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ternyata AHY di DKI Jakarta memiliki tingkat elektabilitas sebesar 24,7%. Dia lebih tinggi dari Erick Thohir dengan tingkat elektabilitasnya sebesar 17,2%. Lalu kemudian disusul oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dengan elektabilitas 16,3%, sedangkan Sandiaga Salahuddin Uno tingkat elektabilitasnya sebesar 14,5%. Yang mengejutkan, jika AHY dimasukkan dalam survei bursa capres, ternyata memiliki elektabilitas di DKI itu sebesar 47,6%. Disusul Prabowo Subianto di angka 28,5% dan yang terakhir Ganjar sebesar 16,1%. Ini khusus di Provinsi DKI Jakarta. Kita bergeser sedikit di Provinsi Banten. Ternyata AHY juga di Banten memiliki elektabilitas paling tinggi dibandingkan dengan cawapres-cawapres yang lain. AHY memiliki angka elektabilitas di Banten sekitar 29,7%. Disusul berikutnya oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di angka 16,6%, Sandiaga di kisaran 13,1% dan Erick Thohir di angka 11,7%. Lalu di Jawa Barat bagaimana dengan kandidat cawapres ini? Siapa yang tertinggi di Jawa Barat?
Ternyata di Jawa Barat ini AHY menempati urutan kedua bila disurvei menjadi cawapres. Urutan pertama diduduki oleh Ridwan Kamil selaku penguasa wilayah di Jawa Barat. Adapun bursa terkuat di Jawa Barat adalah yang pertama yakni Ridwan Kamil sendiri dengan tingkat elektabilitas 29,1%, AHY 14,4%, dan di urutan berikutnya yakni Erick Thohir dengan angka elektabilitas 10,3%. Ini adalah nama-nama 3 teratas calon wakil presiden di DKI maupun Banten dan Jawa Barat. Kita akan membedah kekuatan peta politik cawapres di Jawa Timur, sahabat AG. Di Provinsi Jawa Timur maupun di Jawa Tengah sendiri tingkat elektabilitas tertinggi di sana yakni di Jawa Tengah khususnya ada nama Erick Thohir. Elektabilitas Erick Thohir di Jawa Tengah di angka 25,4%, terpaut jauh dengan capres-capres yang lain, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki tingkat elektabilitas di Jawa Tengah seputaran 15%, diikuti oleh Sandiaga di tingkat elektabilitas 9,0% dan Hovifah di angka 8,4%. Ini elektabilitas cawapres yang digadang-gadang akan maju untuk menjadi cawapres di tahun 2024 mendatang. Bila di Banten elektabilitas masih dipegang tertinggi oleh AHY dengan angka 29,7%, Ridwan Kamil di angka 16,6%, Sandiaga 13,1%, dan Erick di kisaran 11,7%. Sahabat AG dimanapun berada, untuk survei di Provinsi Jawa Timur, ternyata elektabilitas tertinggi adalah Ibu Hovifah selaku Gubernur Jawa Timur dengan angka elektabilitasnya di angka 18,6%, sedangkan yang kedua disusul oleh Erick Thohir di angka 18,3%. Di Jawa Barat tadi sudah kita sebutkan bahwa elektabilitas tertinggi adalah Ridwan Kamil 29,1%, disusul AHY 14,4%, dan Erick Thohir di angka 10%. Survei ini dilakukan oleh lembaga Poltreking di 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Survei ini dilakukan di tanggal 26 November sampai dengan 2 Desember 2022. Metode yang dipakai adalah multi-choice random sample dengan total jumlah responden sebesar 1.000 orang. Sahabat AG, ini lagi sekali gambaran elektabilitas cawapres hasil survei lembaga Poltreking Indonesia yang dilakukan di seluruh Pulau Jawa. Tentu informasi ini diharapkan akan bisa bermanfaat bagi kita sebagai dasar kita mengetahui siapa cawapres yang memiliki elektabilitas tertinggi di Pulau Jawa. Sahabat AG, jika ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.